Jadi kalau orang tanya, kenapa kita mengikuti pemahaman para sahabat? Karena kita ingin masuk surga. Itu jawabannya. Paham? Kalau orang awam nanya, kenapa sih wajib mengikuti salaf? Karena kita pengen masuk surga. Masuk surga, kita pengen masuk surga. Gitu. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiyah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, dan ini sering saya ulang agar kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan sunnah yang wajib kita pelajari, yang wajib kita kaji, yang wajib kita pahami, yang wajib kita amalkan. Karena dengan dua ini, dengan kita berpegang teguh kepada Quran, kepada sunnah ala fahmi salaf, maka orang itu tidak akan sesat selama-lamanya. Maka wajib kita berpegang dengan dua ini, Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kalau kita tidak berpegang dengan Al-Quran atau dengan sunnah, maka manusia pasti akan sesat, pasti. Udah. Maka Allah menyebutkan ketika Allah menjelaskan tentang petunjuknya, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Ini jaminan dari Allah. Sebutkan dalam surah Taha, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya petunjuk dari Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, dia gak akan sesat selama-lamanya dan gak akan celaka selama-lamanya. Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, begitu juga Imam Malik dan Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, taraktu fikum amraini. Dalam riwayat yang lain sebutkan taraktu fikum syai'aini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang dengan dua perkara itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnahku. Jadi wajib kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah.
Dan kita juga sudah sering bahas Al-Quran dan Sunnah. Enggak cukup kita hanya mencukupkan dengan Quran dan Sunnah, tapi harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Ya, kalau kita bicara sekarang, berbicara hari ini, insya Allah kita berbicara tentang kedudukan as-sunnah dalam Islam. Tapi dalam kita berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, itu harus ada pemahaman yang maksum, yang dengan itu kita selamat. Pemahaman itu pemahaman para sahabat. Mereka yang sudah tahu Al-Quran, mereka sudah paham Al-Quran, mereka sudah mengamalkan Al-Quran, maka kita wajib mengikuti cara beragamanya para sahabat. Maka pemahaman ini penting. Sebab kalau orang mengatakan, kan Nabi menyebutkan SAW dua perkara, Al-Quran dan Sunnah, ya harus jelas dalam pemahamannya. Kalau cuma berpegang pada Quran dan Sunnah, pemahamannya dibebaskan kepada setiap orang pemahaman, maka ada ribuan pemahaman yang manusia pasti akan sesat. Ribuan pemahaman. Masih ada pemahaman yang maksum, yang wajib manusia mengikuti pemahaman itu, yang dengan itu dia akan selamat dunia akhirat. Jadi kalau orang mengatakan, kan ada hadis yang tadi dibacakan itu, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang dengan dua perkara itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah. Betul, Nabi SAW menyebutkan Quran dan Sunnah, tapi Nabi juga menyebutkan tentang wajibnya kita mengikuti siapa? Sahabat. Nabi juga yang menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Allah juga yang menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Kalau kita mengikuti para sahabat, Allah menyebutkan kita pasti mendapatkan keridhaan Allah dan akan pasti mendapatkan surga. Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran. Yang pertama Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa di ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami biarkan dia sesat. Dibiarkan sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Jadi Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 115, barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan kaum mukminin. Ketika disebutkan jalan kaum mukminin, pertama kali orang yang beriman kepada Rasulullah siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka orang yang mengikuti jalan selain jalan sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat. Kemudian bukan hanya itu, kata Allah, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, wa sa'at masira, dan neraka jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Jadi kadang-kadang orang mengatakan kita cukup dengan Quran Sunnah. Enggak cukup, harus mengikuti pemahaman yang maksum, pemahaman yang para sahabat dalam memahami Al-Quran, memahami Sunnah, dan juga dalam mengamalkannya. Karena mereka yang paling tahu tentang Quran, mereka yang paling tahu tentang Sunnah. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam ayat yang lain di dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 100. Dan generasi yang pertama dari umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Kami sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, dan yang pertama, yang terdahulu dari kalangan muhajirin ansar. Kalau disebutkan muhajirin, siapa? Para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau disebutkan ansar, yaitu para sahabat yang berada di Madinah.
yang menolong para sahabat yang datang dari Mekah, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hasyr. Di surah Al-Hasyr surah 59 di ayat 8 Allah menyebutkan tentang orang-orang muhajirin. Di ayat 9 Allah menyebutkan tentang orang-orang Ansar. Di ayat 10 tentang kita sampai hari kiamat. Dari mulai tabi'in sampai hari kiamat, wajib mendoakan mereka dengan kebaikan. Wajib mendoakan siapa? Para sahabat dengan kebaikan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah siapa? Saya ulangi lagi. Orang-orang yang datang sesudah mereka. Di ayat ke-8 Allah menyebutkan tentang siapa? Muhajirin. Di surah Al-Hasyr surah 59 ayat 8. Di ayat 9 ini Allah menyebutkan tentang orang-orang Ansar. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah siapa? Muhajirin dan Ansar. Mereka mengucapkan Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara kami yang lebih dahulu dari kami beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu, dan jangan kau jadikan kepada kami, di hati kami, rasa dengki, rasa benci kepada orang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sungguh yang Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kita kembali sekarang kepada ayat yang tadi, surah 9 ayat 100. Orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Jadi Muhajirin dan Ansar para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kemudian orang mengikuti mereka disilakan dengan siapa? Tabi'in. Kemudian sudahnya tabi'ut tabi'in. Terus dari mulai tabi'in sampai hari kiamat, berarti orang-orang yang mengikuti para sahabat. Allah mengatakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau mereka orang-orang tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita sampai hari kiamat mengikuti para sahabat dengan baik, walladzina tabauhum bi ihsan, dengan baik mengikuti mereka. Mengikuti tentang apanya? Tentang akidahnya, tentang pemahamannya, tentang dakwahnya, tentang amal solehnya, tentang akhlaknya, tentang jihadnya, dan yang lainnya. Mengikuti para sahabat. Maka apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Kemudian wa'ada lahum jannat, Allah sediakan bagi mereka apa? Surga. Jadi untuk mencapai surga maka harus mengikuti siapa? Para sahabat. Ini harus paham, yang seperti ini penting ini. Karena banyak orang mengatakan kan cukup Quran Sunnah, nggak cukup Quran Sunnah. Harus mengikuti pemahaman para sahabat karena mereka yang lebih paham tentang Quran, mereka yang lebih paham tentang Sunnah, dan mereka sudah melaksanakannya dalam kehidupan mereka. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan sebaik-baik manusia, Nabi menyebutkan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina. Sebaik-baik manusia pada masaku, masa Nabi. Kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya, 3 generasi. Sebaik manusia pada zaman Nabi itu siapa? Para sahabat. Kemudian yang sudahnya. Kalau disebutkan sebaik-baik manusia, apa tentang rupanya, tentang tubuhnya, tentang pakaian, tentang kendaraannya? Tidak. Kalau disebutkan sebaik-baik manusia tentang apanya? Pertama tentang hatinya mereka paling baik, tentang agamanya paling baik, tentang ilmunya paling baik mereka, tentang pemahamannya yang baik, tentang amalnya mereka, tentang jihadnya, tentang imannya, tentang semuanya mereka yang paling baik. Khairun nasi qarni. Jelas? Jadi sebaik-baik manusia pada masaku para sahabat. Kemudian yang sesudahnya yang mengikuti para sahabat. Kemudian yang sesudahnya yang mengikuti juga para sahabat. Yang menjelaskan tentang wajibnya mengikuti para sahabat siapa? Pertama Allah dalam Al-Quran tadi. Itu saya baru bawakan 2 ayat. Masih ada puluhan ayat lagi. Saya jelaskan di buku Mulia dengan Manhaj Salaf, saya jelaskan. Itu baru 2 ayat, masih puluhan ayat lagi yang menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian di hadis Nabi menyebutkan demikian. Makanya
Sudah saya jelaskan kepada antum, entah di tempat ini atau di tempat yang lain. Ketika para sahabat dan tabi'in menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Kalimat siratal mustaqim dijelaskan oleh para mufassirin, ada 4 penafsiran. Siratal mustaqim, yang pertama artinya kebenaran, yang kedua artinya al-Islam, yang ketiga artinya Al-Quran, yang keempat artinya Abu Bakar dan Umar. Dijelaskan oleh ahli tafsir dan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nanti Anda bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalimat siratal mustaqim itu ada 4 penafsiran. Yang pertama al-haq, kebenaran. Yang kedua al-Islam. Yang ketiga yaitu Al-Quran. Yang keempat Abu Bakar dan Umar. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, 4 penafsiran ini tidak bertentangan, saling berkaitan. Maknanya, artinya orang yang mencari kebenaran, kebenaran adanya dalam Islam. Orang mencari kebenaran, kebenaran dalam Islam. Islam sumbernya apa? Quran dan Sunnah. Kalau disebutkan Quran saja, harus dengan Sunnah. Dan saya jelaskan di buku ini, karena Quran sangat membutuhkan kepada Sunnah. Nggak bisa berdiri sendiri, harus dengan Sunnah. Kemudian Al-Quran dan Sunnah harus ditafsirkan dengan penafsiran para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar. Makanya nggak bertentangan. Orang yang mencari kebenaran, kebenaran dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar. Nabi bersabda SAW, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Hendaklah kalian mengikuti 2 orang sesudah wafatku, Abu Bakar dan Umar, karena dia tokohnya para sahabat. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan akan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, Nabi memberikan solusi kepada umat Islam yang terbaik kepada mereka. May ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perpecahan yang banyak di tengah kaum muslimin, perselisihan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan solusi, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat, gigitlah dengan geram kalian, dan jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi Nabi sudah jelaskan, hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, sahih riwayat ini. Jadi harus kita mengikuti pemahaman para sahabat. Ini penting, harus sering diulang gitu. Banyak orang tidak paham. Dan dengan kita mengikuti pemahaman para sahabat, hukumnya wajib. Dan ini jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Dan satu-satunya jalan menuju kepada Allah. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, semua jalan menuju kepada Allah tertutup. Semua tertutup. Kecuali dengan satu jalan yang telah ditempuh oleh Rasul para sahabatnya. Itu jalan itu yang akan menyampaikan manusia kepada Allah, menyampaikan manusia kepada keridhaan Allah, dan menyampaikan manusia kepada surganya, ke surganya. Satu. Makanya Nabi ketika menyebutkan tentang firqah-firqah yang sesat, bahwa umat Islam berpecah menjadi berapa? 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fi nar illa wahidah. Bahwa umatku terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Nabi menyebutkan al-jamaah. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya. Ini sahih riwayatnya. Kemudian dalam riwayat yang lain
riwayat Imam At-Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As disebutkan bahwa al-jamaah maksudnya ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang yang mengikuti aku dan para sahabatku, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi satu yang selamat, yang masuk surga, orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi dijamin dengan surga. Dan kita semua ingin masuk surga. Jadi kalau orang tanya kenapa kita mengikuti pemahaman para sahabat, karena kita ingin masuk surga. Itu jawabannya. Paham? Kalau orang awam nanya kenapa sih wajib mengikuti salaf? Karena kita pengen masuk surga. Ya. Kalau orang Betawi bilang masuk surga. Masuk surga, kita pengen masuk surga. Gitu. Jalannya apa? Ya harus tempuh jalannya. Satu jalan itu, nggak bisa jalan yang lain. Karena jalan yang lain kalau tempuh pasti pecah belah, pasti udah pecah belah. Karena Allah menyebutkan demikian. Antum lihat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Allah berfirman dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti jalan yang lurus. Ikuti jalan yang lurus. Wala tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti jalan yang lain. Fatafarraqa bikum sabili. Nanti kalian akan terpecah belah dari jalan yang lurus itu. Dzalikum wasaqum bi la'alakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang ayat ini bahwa Nabi SAW, kata Abdullah Mas'ud, khatta Rasulullah SAW khattan biyadihi wa qala hadha sabilullahi mustaqima. Kemudian Nabi khatta biyadihi, khatta khudutan ala yamini wa shimali. Jadi satu garis di garis, kemudian digaris lagi sebelah kanan, garis-garis yang pendek yang kecil. Kemudian setelah Nabi menyebutkan demikian, hadhihi subulun mutafarriqatun. Ini jalan-jalan yang memecah belah. Ma min sabirin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Dan setiap jalan mesti ada setan yang mengajak kepadanya. Tsumma tala qaulahu ta'ala. Nabi baca ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Riwayat Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan athar ini hasan. Artinya disebutkan bahwa Nabi menggaris satu garis yang lurus, di kanan kiri garis itu ada garis-garis yang pendek. Kata Nabi ini jalan yang memecah belah. Dan setiap jalan ini mesti ada setan yang mengajak kepadanya. Setiap jalan ini mesti ada setan. Makanya dikatakan oleh Imam Mujahid, kata Imam Mujahid, jalan selain jalan yang lurus ini jalannya ahlul bidah wa ahlul ahwa. Jalannya orang-orang yang berbuat bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, jalan satu yang selamat ini yang wajib kita ikut, yaitu mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan untuk saya dan untuk sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.